Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda semua berada ya. Jadi tema video kali ini adalah bagaimana kita membuka broker IC Market atau yang disebut dengan ICM ya. Sebuah broker yang memang sudah sangat melegenda di kalangan semua traders, baik terutama untuk yang forex maupun yang gold. Oke. Nah, jadi biasanya IC Market ini jadi benchmark ya. Jadi kalau ada broker aneh ya, tidak terkenal namanya, biasanya broker IC Market itu biasanya broker-broker tersebut harganya dibandingkan dengan broker IC Market ya. Kenapa? Karena IC Market ini broker yang sangat besar dengan license dari ASIC Australia ya. Jadi bagi pemain lawas forex dan gold tidak pernah tidak dengar namanya IC Market ya. Jadi bisa saya katakan mungkin setengah populasi pemain forex itu ada di IC Market ya. Oke, jadi tema kita hari ini adalah IC Market ya, bagaimana cara kita untuk membuka broker IC Market ya. Nah, sebelum kita buka IC Market ya, tentu ada pesan-pesan sponsor dari pihak pimpinan kami, yaitu kami dari The Trusty Traders ya. Di sini juga kami ada disclaimer ya, bahwa apapun yang kami ajarkan di sini kami bukan afiliasinya ya. Jadi peserta ya, siapapun juga yang nonton video ini ya, baik peserta maupun bukan peserta ya, maupun penonton YouTube dimanapun Anda semua berada ya, Anda mau buka broker ICM ini ataupun tidak, itu terserah Anda ya. Jadi kalaupun Anda memutuskan untuk buka broker ICM ya, IC Market ini ya, setelah trading ya, apalagi kalau itu loss ya, Anda jangan marah-marah ya, bilang IC Market itu jelek atau apapun itu kan ya. Kalau Anda loss di IC Market, bukan ICM yang salah, tapi Anda yang salah ya. Jadi jangan blame orang ya. Nah, jadi disclaimer bisa dibaca sendiri di halaman ya. Oke. Nah, kemudian siapa sih The Trusty Traders Owner ya? Itu profesor saya, Prof. Hadi Haryanto ya, namanya Hadi. Nah, di sini bisa baca langsung jelas. Hadi Haryanto ya, ini beliau ada di ruang tradingnya dia ya, dilengkapi dengan 22 PC monitor ya, ada beberapa laptop ya, dan kemudian dia juga adalah fund manager untuk beberapa platform yang ada ya. Platform itu jadi dia mendapatkan kepercayaan dari investor internasional untuk mengelola dana ya hitungannya mungkin ratusan ribu ya, tapi dolar ya, bukan lagi kan rupiah, gitu, dolar ya. Jadi saya percaya dia seorang yang benar-benar humble ya, bagi tradingnya juga bagus, makin tradingnya makin bagus makin humble, bukan makin sombong. Oke ya, jadi di sini bisa sekilas MK5 nya ya, kita bisa lihat jos gitu ya. Jadi setiap bulan itu selalu biru ya, nggak pernah ada merahnya tuh ya. Mungkin ada beberapa Februari hanya 0,78%, ya is okay lah, namanya juga trading real gitu kan. Yang nama trading real itu bukan seperti trading money game zaman dulu ya, semua sama rata ya. Kalau kita lihat ya, mana ada sih bisnis yang setiap bulannya itu sama rata ya, itu pasti akan ada turunannya seperti itu ya. Terendahnya adalah Februari 0,78, tetapi dia bisa mendapatkan tertinggi sekitar Oktober ya, 13,12% ya, tapi rata-rata setiap tahunnya 130%. Wow, jadi artinya kita punya uang $1.000, kita akan berkembang menjadi $2.000 ya. Kita punya uang 10.000 akan menjadi 20.000 ya. Investasi apa yang menguntungkan seperti ini itu tidak ada ya, hanya di sini saja bisa ya. Tetapi untuk mendapatkan seperti ini itu bukan simsalabim. Oke, nah saya nggak mau bahas teknik, saya hanya bahas bagaimana cara membuka broker IC Market. Oke, nah sekali lagi, buka atau tidak IC Market itu terserah bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Dan kalaupun sudah buka IC Market dan loss, itu jangan blame kami, karena kami bukan yang klik posisi Anda. Oke ya, jadi belajar lagi benar kalau sampai loss. Oke, itu aja. Jadi pertama adalah IC Market itu sendiri ya, itu sebuah broker yang sangat bagus ya. Kemudian kita bisa pakai link kita ya, sebentar.
bilang oke ya, kita tinggal masukkan kode IC marketnya ya. Jadi dia langsung jalan sendiri. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya buka. Ini dia icmarkets.com global ya. Ini caranya ya. Nah, untuk linknya sendiri minta sama pihak The Trusted Traders ya. Jadi jangan minta dari mana-mana ya, itu salah besar ya. Minta linknya yang salah, yang benar ya, kalau enggak nanti kalian ngaco. Nah, di sini ada pilihan account-nya di bawah ya, mungkin enggak berani. Kenapa ya? Nah, ini pilih account ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan kita punya ini apa nih ya. Ada Indonesia, first name, bla 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 ya. Saya akan speed cepat supaya nggak lama-lama. Kurang lebih seperti ini deh ya. Nama Anda sendiri tentunya ya, nama last name Anda, kemudian email ya, dan nomor handphone ya. Email ini pastikan email Anda ini ya, ini wajib email yang aktif ya, bukan email yang junk, sampah ataupun apa, tapi email yang betul-betul aktif, karena ICM itu memakai email untuk konfirmasi, terutama untuk withdraw ya. Jadi setelah withdraw nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan ke email. Oke. Jadi jangan sampai bukan OTP ya, ICM itu dia kirim semacam konfirmasi ke email. Di dalam email itu ada link yang harus diklik ya. Setelah itu linknya diklik, nah itu baru bisa ya. Nah, OTP tadi itu untuk platform ya, My For Fun dan Blue For Fun itu pakai seperti itu. Sorry, saya agak habis. Nah, jadi tetap email itu penting ya. Kemudian kita pilih next. Nah, di sini individual pasti. Nah, jika memang Bapak Ibu Muslim dan tidak mau kena swap, itu boleh dicentang ya. Di sini bisa masukkan tanggal lahir Anda masing-masing ya. Pastikan itu valid ya. Nah, otomatis pasti kan nggak punya alamat ya. Jadi kita tinggal klik yang cannot find your address. Nah, di sini kita klik nama alamat di mana? Jalan Pejuang Forex Gold ya, bersama Hadi Arianto gitu ya. Saya nggak tahu kalian tinggal di mana ya, isi aja sesuai tempat tinggal kalian ya. Di mana ini 11450 misalnya ya. Kemudian di sini identitasnya masukkan ID ya. Dan kemudian di sini klik ya, ini ada centang ya, dan di sini masukkan 54373. Jangan sampai salah nomornya. Ya, kenapa? Karena ini ID untuk memberitahu si IC Market ya bahwa ada yang buka account gitu loh ya. Kalau nggak ada ID-nya nanti Bapak Ibu akan kelamaan ya. Pastikan 54373 ya. Ini tidak boleh salah, tidak boleh dikurangin, tidak boleh tambahin. Wajib pas ya, 54373. Oke, 54373 ini wajib. Ya. Ini sekali lagi Islamic account ya, tapi begini ya. Jadi kalau kalian ketik emang benar-benar muslim ya, klik di sini nanti akan dapat swap free. Tapi hati-hati, terkadang ICM suka minta berkas dokumen yang valid. Misalnya apa? Misalnya apa buktinya bahwa kita Bapak Ibu tuh muslim ya. Misalnya surat keterangan muslim dari imam masjid setempat gitu ya. Misalnya, atau mungkin ada tanda mungkin ada apa ya, misalnya kayak surat apalah gitu loh yang menandakan bahwa itu muslim gitu loh ya. Jadi kalau memang nggak ada, walaupun kita muslim, surat itu nggak ada, itu tidak diperbolehkan ya. Nah, bagi yang non muslim itu jangan sekali-sekali centang, karena kalian akan jadi masalah ya. Waktu itu juga pimpinan waktu itu juga ada yang pernah belajar sama Prof Hadi, non muslim ya, jadi centang muslim, akhirnya nggak dikasih buka account. Kenapa? Karena dia bilang itu Anda menipu ya. Anda menipu dan lebih baik Anda jangan gabung sama ICM gitu ya. Itu ini saya warning, tapi kembali lagi ya, saya kan nggak tahu kan yang nonton video ini siapa ya. Jadi ya terserah aja sih, setelah dengar warning masih bandel ya terserah aja ya.
Oke, jadi seperti itu individual ya, pastikan itu semua sama ya, national ID karena kita pakai KTP ya. Masukin nomor KTP Anda. Oke, kemudian 54373 ini wajib masuk. Next. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan yang keren ya. Di sini apa yang kita pilih, boleh MP4, boleh MP5 ya. Untuk pemula-pemula kita pilih aja metadata 4 dan pastikan ini RAW script. Jangan sampai salah game over. Oke. Pastikan ini USD, jangan aneh-aneh ya. Jangan sampai salah ya, dan kita kembali ke ya. Nah, di sini ada question yang bakal ditanya ya. Di sini ya, bisa pilih-pilih aja gitu. What is your favorite color? Kita tinggal jawab misalnya apa gitu. Atau jawabannya ya salah sih. Maksud saya ini apa misalnya terserah ini karena apa? Nanti ini bisa ditanya. In case ya kan ditanya what is your security question. Kalau nggak bisa ya udah berarti dianggap kalian cukup ya. Di sini kita pilih favorite ya, kemudian dan ini dia. Nah di sini wajib jujur ya, maksudnya apa kerjanya itu apa gitu ya. Yang employee yang kerja sendiri ya silakan gitu loh. Saya nggak tahu lah kalau yang masih student gitu kan ya, mau employee boleh. Terus kemudian ini ya ini semuanya dijalankan sesuai apa masing-masing punya ya gitu. Jadi apa namanya, nggak ada salah, nggak ada benar gitu loh. Jadi cobalah untuk jujur gitu, ya. Tidak ada salah, tidak ada benar, itu semua masing-masing beda ya. Kalau Sultan ya mungkin mau dan 100.000 investment ya, tapi kalau kita biasa-biasa mungkin ya oke lah, mungkin kita karyawan mungkin 300 juta lah cukup gitu ya. Nggak tahu saya gitu, mungkin di tabungan Bapak Ibu ada 1 M misalnya ya udah gitu, isi aja ya. Jadi isilah sesuai data masing-masing ya. Kemudian next pastinya ya. Kemudian nah di sini yes, kemudian intermediate aja ya, itu aja ya. Jadi yes atau no sebenarnya sama lah. Jadi yes, intermediate, yes. Ya. Start. Oke, nah di sini ada dokumen yang kita perlukan ya. Jadi saya akan bahas mengenai dokumennya. Ya, pertama jelas yang di sini ada nasional ID ya. Jadi pertama kita perlu namanya proof of name. Dari apa aja? KTP, paspor yang masih berlaku. Ini juga ya KTP yang versi I ya, iktp. Jadi ada tulisannya berlaku seumur, kalau saya nggak salah ya, gitu ya. Nah kemudian dia harus masukin namanya proof of address. Nah di sini pilihannya macam-macam sih ya. Bisa ada utility bill ya, internet atau bank statement ya. Jadi gini, ini biasanya kayak tagihan kartu kredit bisa ya, internet bill ya. Kan suka ada tuh ya internet gitu. Jadi kita masih cocok nih, misalnya nama ya, Hadi Haryanto, tinggal Pejuang Forex nomor 1 contoh ya. Tapi ya ini misalnya dianggaplah ini KTP ya, contoh 1 ya, KTP. Ternyata kemudian
dia mau masukkanin book address-nya, tagihan CC-nya, masih alamat zaman dulu orang tua ya, yaitu misalnya Jalan Binjai nomor 1 Medan. Oh, nah ini nggak valid ya. Jadi ini nggak valid. Ini pasti kalian ditolak. Gitu. Nah, yang valid itu adalah yang apa? Yang valid itu alamat KTP sama dengan alamat tagihan. Ya, gitu. Jadi hal seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak punya? Ya udah, kalau gitu diganti KTP, change, ya, change itu paspor. Pastikan dia masih berlaku ya. Masih berlaku. Jangan sampai enggak. Kemudian baru pakai tagihan CC-nya, Jalan Binjai. Ya, otomatis pada waktu nanti kita isi alamat di depan tadi, ya kan tadi kan di depan tuh ada isi alamat ya. Nah, pada waktu di depan yang bagian isi alamat, isi alamatnya itu Jalan Binjai nomor 1. Walaupun mungkin kalian itu tinggalnya di Pejuang Forex nomor 1. Ya, bisa paham ya. Jadi kalau misalnya KTP dan tagihan CC-nya tidak sinkron, ya, itu silahkan pakai yang namanya paspor. Tapi pastikan paspor itu masih berlaku. Harus masih berlaku. Jangan nanti kan bisa kita akalkan Photoshop ya. Jangan pernah pakai Photoshop untuk menipu IC market. Ya, kalau dia tahu dia berhak untuk tahan seluruh dana Anda dan tidak pernah bisa di WD lagi seumur hidup. Ya, jangan pernah pakai Photoshop atau edit dokumen yang tidak legal. Ya, jadi broker-broker begini tuh sensitif sekali, gitu loh. Begitu dia tahu sesuatu something wrong dengan data Anda, goodbye. Ya, ada di situ ada 100, 200, 300 dolar itu bisa ditahan dan dia berhak untuk tahan. Sebab Anda menggunakan data palsu. Ya, jadi kalau memang nggak ada paspor, bikin paspor Anda ya, masih berlaku toh, apalagi sekarang paspor 10 tahun ya katanya. Kalau 10 tahun nggak enak banget ya. Nah, jadi bikin 10 tahun ya, yang expired 10 tahun nggak apa-apa, pokoknya masih 10 tahun ya. Dan kemudian pakai tagihan CC kartu kredit Anda, dan kemudian pada saat masukin alamat, masukin alamat yang dijanjikan ya. Dan untuk proof of address, sorry saya lupa tambahin ya, ini maksimal 3 bulan ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya Anda bukanya bulan Desember ya, berarti tagihannya itu adalah bulan 9, 3 bulan terakhir ya. Jadi seperti itu aja ya, tinggal ini masukin, nah kemudian di save di komputer, diklik ya, browse file ya, tinggal masuk di scan, atau mungkin pakai foto, kalian punya handphone gitu kan, di foto kemudian taruh di WhatsApp, kemudian terserah lah, saya nggak tahu, pokoknya masing-masing punya kreativitas gitu kan. Masukin ke sini, upload juga di proof of residence-nya, dan kemudian selesai. Nah, seperti itu aja sih untuk buka IC market ya, gitu aja. Jadi dari saya, terima kasih, salam sukses dari The Trusty Trader Profesor Hadi Arianto selaku pimpinan dan bos kami semua. Amin. Salam sehat dan sukses selalu.